kandang ini bisa menghasilkan meri minimnya itu 100 ekor Mas. Dari minim banget itu 8 indukan, itu bisa menghasilkan segitu Mas. Ini kan 30 indukan ya, kalau pas lagi bareng bisa lebih Mas, bisa nyampe 300 meri, ya 1 juta lah. Karena memang saya nggak punya PK sih Mas, memang di apa-apa sendiri sih ya, paling potong 1 juta, itu udah bersih itu 4 juta malahan. Perkenalkan, nama saya Setio Rejeki, owner dari kandang Rejeki Farm yang beralamat di Desa Warwetan, RT 1 RW 2, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Usaha saya beternak endok Mas. Kalau untuk mulai dulu itu tahun 2018 Mas, pertama mulai itu. Awal mulanya ya pertama memang resign dari pekerjaan Mas, terus saya memilih peternakan apa ya yang kiranya mudah, terus ya itulah akhirnya milih endok Mas. Kalau untuk pertama di tahun 2018 itu masih lokal Mas, endok lokal, terus kemudian pernah endok Rambon, terus endok Dragon. Nah untuk saat ini saya bergerak di endok jumbo Mas, tapi jumbo pedaging ya, bukan untuk spek kontes. Kalau menurut saya ya Mas, jumbo pedaging itu jumbo yang memang dikondisikan untuk dipotong Mas, bukan untuk spek kontes loh ya. Kalau memang spek kontes kan itu beda lagi Mas, itu biasanya dari segi panjang basongnya itu udah beda Mas, udah 1 meter up mungkin itu. Itu masuknya kategori jumbo kontes itu. Kalau saya memilih ini Mas, yang jelas dari segi penjualan ini lebih lebih cepat Mas daripada jumbo kontes. Karena kalau jumbo kontes kan kebanyakan peminatnya ya harus nunggu penghobi Mas. Kalau untuk jumbo pedaging kan semua orang bisa Mas, semua orang bisa beli dengan harga yang terjangkau menurut saya sih Mas. Kalau modal awal kan dulu memang saya belinya dari kecil Mas, dari meri ya. Dari meri itu dibesarkan Mas sampai jadi indukan. Jadi kalau untuk ditanya modal, malah modalnya sedikit sih Mas modalnya. Timbang beli indukan kan mahal. Kalau indukan untuk saat ini Mas, ya sekitar sekitar harga 100 sampai 150 lah, tergantung indukannya seperti apa sih Mas. Pengalaman ya Mas, tantangan itu banyak Mas. Saya kan dulu belum pernah yang namanya tahu ya, namanya kena mata biru. Dulu saya pernah Mas, endok itu mati semua karena virus mata biru. Karena setahu saya endok itu kebal penyakit ya, ternyata enggak juga Mas. Kalau semisal terkena mata biru ya udah habis. Seperti kayak ayam kena flu burung itu Mas. Dulu pernah saya ngalamin seperti itu sih. Kalau untuk sekarang sih tantangannya ya nggak ada sih Mas, karena saya udah tahu sih ya penanganannya. Nah, berawal dari dulu saya kena, kan sekarang jadi tahu apa yang harus saya lakukan Mas. Nah, pengalaman saya dulu ya, itu kan dulu saya nggak tahu namanya herbal Mas, jamu. Alhamdulillah sekarang semenjak saya sering dipakai jamu Mas, alhamdulillah aman sih untuk nggak pernah kena mata biru. Bikin sendiri Mas. Terus beli juga ada kadang di toko-toko juga ada sih. Kalau kena digel sih itu ada obatnya Mas, di toko ternak juga ada itu kapsul Mas, ada obatnya. Kalau milih bibit endok yang berkualitas ya, pesen saya sih yang jelas beli dari peternak, yang pertama. Yang kedua itu pilih yang besar, terus posturnya agak panjang Mas, biasanya itu bagus tuh buat indukan. Kalau menurut saya sih malah lebih memilih beli beli dari kecil kalau menurut saya sih. Kalau kandang saya ini kan kalau ukurannya 10 kali 8 Mas. Kalau untuk desain desain bebas sih. Tapi kalau untuk saya sendiri ini sistemnya sistem ombyokan Mas. Kalau untuk angkerman sih
Ya paling saya segitu sih Mas, maksudnya simpel lah, pakai hebel ditumpuk, ditata juga bisa lah, maksudnya endok pasti mengeram di situ sih. Kalau harus diperhatikan ya, yang jelas kandang itu harus kena panas Mas. Fungsinya panas itu biar kotoran-kotoran kandang itu kalau kena panas itu biar kering, jadi nggak lembab, terus nggak bau. Itu paling penting Mas. Soalnya itu nggak ada sih, yang penting kandang kering intinya lah, karena biar supaya endok itu sehat Mas. Kalau kandangnya kering, kotorannya juga nggak lembab, nggak bau, gitu sih. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya yang jelas pagi ya, terutama air harus diganti, dicuci, diganti, terus kemudian nyapu ya, harus disapu. Ya paling itu aja sih kegiatan kandang sih. Kalau yang saya gunakan itu pakainya nasi aking Mas, pakan dedak campur nasi aking, itu udah paling bagus menurut saya, paling praktis, terus mudah didapat Mas kalau nasi aking, harganya juga terjangkau. Itu sih Mas, timbang yang lain memang sih yang bagus banyak Mas, contohnya dikasih jagung giling juga bagus, ya pokoknya yang lain juga bagus, cuman menurut saya yang lebih praktis dan lebih maksudnya bagus juga nasi aking juga bagus sih, baik juga buat bobot naik. Kalau untuk perbandingan ya Mas, ya yang jelas selisihnya banyak Mas. Kalau sekarang beli pakan pabrikan ya, itu kalau sekantong itu kan satu satu kantong itu kan 50 kilo. Paling enggak itu 450, kadang 500. Lah kalau kita racik sendiri kan lebih murah Mas. Kita paling 300 nggak nyampe lah, cukup. Hasilnya juga lebih bagus. Nggak kalah lah sama yang pakan pabrikan gitu sih Mas, menurut saya loh ya. Apalagi kalau kita lebih telaten lagi Mas, banyak pakan alternatif Mas, selain pakan nggak harus pakan pabrikan juga. Misal pakai eceng gondok juga bagus, atau mungkin daun pepaya juga itu bagus. Terus dari pohon pisang itu Mas, itu bagus juga itu kalau memang mau yang lebih murah, lebih praktis, banyak sebenarnya Mas pakan alternatif untuk pakan endog. Nggak harus pabrikan menurut saya sih gitu. Kalau endog mulai menelur itu Mas, kisaran umur 5 bulan, 6 bulan, itu biasanya sudah mulai menelur Mas. Masa angkernya 35 hari. Kalau untuk di sini Mas, ada yang 15, ada juga yang 20, 24. Itu kalau untuk banyak sedikitnya tergantung endok juga sih Mas, nggak semua endok nelurnya sama juga. Kalau kendala di sini ya memang kalau untuk menetas biasanya itu faktornya itu banyak tikus Mas. Jadi ketika endok udah menetas, terus kita nggak teliti, kadang ada tikus yang biasanya makanin itu Mas, anakan meri yang baru menetas. Kalau untuk 1 bulan kalkulasinya ya, saya itu kandang ini bisa menghasilkan meri minimnya itu 100 ekor Mas. Dari minim banget itu 8 indukan, itu bisa menghasilkan segitu Mas. Kalau ini kan 30 indukan ya, kalau pas lagi bareng bisa lebih Mas, bisa nyampe 300 meri kalau lagi bareng. Cuma kan di sini kan sistemnya monjokan, jadi nggak nentu barengnya, tapi yang jelas minimal ya 100 ekor. Kalau untuk biasanya langsung Mas, karena memang di sini kan memang udah ada langganan dari peternak pemula maupun yang udah langganan di sini itu biasanya menetas langsung diambil sih Mas, nggak harus nunggu berapa bulan, enggak lah, paling lama 1 minggu lah, udah biasanya udah diambil. Kalau tiap bulannya memang nggak menentu Mas, kadang banyak, kadang sedikit, cuman kita ambil ambil tengahnya kalau 1 bulannya 250 lah gampangannya. Dengan harga borongan 20.000 kan udah 5 juta ya, alhamdulillah itu kita udah ada untung sih, paling tinggal dipotong buat pakan, contohnya dedak itu, dedak kan untuk 1 bulan kan biasanya menghabiskan kan 150 kilo untuk dedaknya aja ya. Terus nasi aking biasanya ya ribuan itu 50 kilo. Untuk saat ini itu dedak itu harganya 4.000 Mas, terus nasi aking juga 3.500. Jadi ya kalau dikalkulasi ya 1 juta lah, karena memang saya nggak punya BK sih Mas, memang di apa-apa sendiri sih ya, paling potong 1 juta lah, itu udah bersih itu 4 juta malahan. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah buat tabungan Mas.
ditanyalah buat tabungan. Kalau untuk pemasaran Mas, memang biasanya lewat media sosial Mas, biasanya lewat Facebook, kadang juga TikTok, tapi kebanyakan sih lewat Facebook. Kadang juga ada yang udah beli di sini, beli lagi, biasanya gitu sih Mas. Kalau untuk pemasaran malah sekarang udah nggak bingung soal pemasaran Mas, karena udah ada yang langganan juga sih yang ke sini. Iya, biasanya dari teman ke teman biasanya sih, biasanya langsung pada ke sini. Wah, kalau manfaat itu banyak Mas. Yang dulunya saya nggak dikenal orang, sekarang udah dikenal orang. Yang dulunya saya susah untuk menjual mari, alhamdulillah sekarang udah ada yang pada datang tanpa harus saya mempromosikan ke orang-orang Mas. Kalau untuk mendatangkan ya yang jelas utamakan kualitas ya Mas. Pertama kualitas, yang kedua ya biasanya dari teman ke teman biasanya, ntar itu juga nambah-nambah lah biasanya seperti itu. Kesalahannya ya biasanya ya air minum biasanya, banyak peternak pemula yang nggak suka ganti atau nguras air minum, biasanya langsung ditambah. Harus setiap hari Mas, setiap hari, pokoknya khusus air air minum itu harus dikuras. Kemudian kesalahan kedua buat peternak pemula ya, kebanyakan itu air minum sama air mandi itu jadi satu. Itu yang menurut saya itu kurang bagus, kurang baik. Karena ketika entok mandi biasanya itu kadang juga sama sambil berak Mas. Ketika sambil berak ntar teman yang lain minum, itu kan jadi malah nggak sehat. Biasanya seperti itu, pemula itu males ganti air minum sama misahin antara buat mandi sama buat minum. Saran saya ya buat peternak pemula khususnya ya, yang jelas jangan ambisi, jangan langsung beli indukan. Kalau memang belum tahu prosesnya, lebih baik beli minti, lebih murah, terus juga biar tahu prosesnya. Memang nggak apa-apa, memang prosesnya lama, tapi memang semua itu ya butuh proses Mas. Gitu sih menurut saya, beli minti lah. Harapannya yang jelas ini kan populasi masih sedikit. Yang jelas mau tak bikin banyak populasinya, terus nanti kalau ada modal juga akan diperlebar lagi kandangnya Mas. Kalau untuk upgrade endok pasti Mas, karena memang untuk daya beli sekarang itu kan banyak banget yang namanya endok-endok jenis baru, khususnya di bidang kontes. Sekarang kan banyak kontes Mas. Jadi kayak khususnya saya sebagai breeding, sebagai peternak ya, itu harus ngikutin Mas upgrade-an apa yang ramai hari ini, apa yang daya beli yang maksudnya yang disukai para peternak itu sekarang apa gitu. Tetap ada upgrade-an setiap tahun. Kalau semisal teman-teman ada yang mau beli minti dari kandang saya ya mungkin bisa datang langsung ke kandang saya, bisa ke Facebook saya gitu Mas. Maksudnya Facebook juga aktif juga, apa ke TikTok juga, apa main ke sini juga nggak apa-apa biar lihat langsung indukannya. Ya mungkin sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endok jaya jaya.